Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita telah ditakdirkan oleh Allah bertemu kembali dengan bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana doa-doa kita dulu ketika di awal-awal bulan Rajab, kita sering memanjatkan, sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, saat ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk berjumpa kembali pada bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang begitu besar ini, maka tidak lain dan tidak bukan kita berusaha untuk semaksimal mungkin menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Lalu langkah apa yang perlu kita ambil dan perlu kita tekuni dalam rangka memaksimalkan ibadah puasa kita? Sebagaimana kita ketahui, wahai saudara-saudaraku, langkah awal kita dalam berpuasa adalah kita harus berpuasa sebagaimana aturan syariat, aturan fikih, di mana puasa secara fikih adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga tenggelamnya matahari atau waktu maghrib. Itu puasa berdasarkan fikih atau syariat. Maka langkah awal kita dalam berpuasa harus sesuai dengan itu. Maka kalau kita berpuasa sesuai dengan aturan fikih, maka kita puasanya sudah, hukum kewajiban kita puasa sudah gugur, dan kita tidak perlu untuk mengodok pada tahun berikutnya atau pada hari-hari berikutnya. Tapi apabila kita puasa kita ternyata batal secara fikih, secara syariat, maka kita punya kewajiban untuk mengqadha pada hari-hari berikutnya. Lebih lanjut, fikih membahas tentang apa-apa saja hal yang membatalkan puasa. Para ulama fikih membagi hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 9. Ingat, ada 9. Yang pertama apa? Adalah masuknya sesuatu dari kepada 5 lubang, yaitu mulut, hidung, telinga, kubul, dan dubur. Yang membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah bersenggama atau jima dengan sengaja. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Yang kelima adalah hilang akal sebab gila atau pingsan yang lama. Yang keenam adalah datangnya haid. Yang ketujuh nifas. Yang kedelapan melahirkan. Dan yang kesembilan murtad. Itulah hal-hal yang perlu kita waspadai ketika berpuasa. Artinya apa? Artinya ketika kita berpuasa kok melakukan 9 hal ini, atau 9 hal ini menimpa pada kita, maka batallah puasa kita secara fikih. Hadirin yang dirahmati Allah,
Selanjutnya, tahapan kita untuk memaksimalkan ibadah puasa kita adalah kita akan mengupayakan puasa kita untuk mencapai pada tahapan yang kedua, yaitu tahapan puasanya orang khusus. Kalau yang awal tadi kita memahami puasa sebagaimana orang awam, artinya secara fikih, ya, maka tahapan yang kedua ini adalah kita berpuasa sebagaimana orang khusus, yaitu tidak hanya sekedar berpuasa menghindari dari makan dan minum, tapi berpuasa untuk mentaati aturan Allah dan mentaati adab-adabnya. Sebagaimana dawuh baginda Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, idza sumta fal yasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka wa yaduka. Ketika kita berpuasa, maka berpuasa pulalah. Ketika kamu berpuasa, maka berpuasa pulalah pendengaran kamu, lisan kamu, penglihatan kamu, tangan kamu. Puasa kita tidak sekedar menahan dari lapar dan haus, tetapi kita puasa juga menahan pendengaran kita dari hal-hal yang diharamkan. Lisan kita berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Menjaga lisan kita dari menggunjing, dari menghibah orang lain. Penglihatan kita juga berpuasa dari melihat hal-hal yang diharamkan. Tangan kita juga berpuasa dari melakukan atau menghindari dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Maka Imam Ghazali membagi puasa itu menjadi tiga tingkatan. Yang pertama adalah puasanya orang awam, tadi yang tingkatan puasa yang hanya sekedar sebatas menjaga dari keabsahan puasa secara fikih. Yang kedua adalah puasanya orang-orang khusus, yaitu puasa dari hal-hal yang melakukan dari hal-hal yang diharamkan seperti menghibah, menghujat orang lain. Yang ketiga adalah puasanya orang super khusus, yaitu puasanya hati dari lupa pada mengingat Allah, puasanya hati dari cinta dunia, puasanya hati dari keserakahan. Hadirin yang dirahmati Allah, diharapkan dengan upaya kita untuk memaksimalkan puasa tidak hanya pada tingkatan yang pertama, tapi kita mencoba untuk puasa pada tingkatan yang kedua dan ketiga, supaya kita mendapat pahala yang sempurna dari amal ibadah puasa. Kenapa kita harus berupaya untuk itu, wahai pemirsa? Karena sebagaimana yang didawahkan oleh Allah melalui hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberi pahala, memberi upah. Apa maksudnya kata-kata wa ana ajzi bih, dan aku yang akan memberi pahala? Bukankah semua ibadah itu Allah yang beri pahala? Ya betul, untuk puasa itu ada perbedaan, wahai saudara. Puasa itu pahalanya besar, sehingga yang memberi pahala atau langsung Gusti Allah. Kalau ibadah yang lain itu punya standar nilainya, mungkin beri pahala 10 derajat sampai 700 pahala. Tapi kalau puasa, pahalanya tidak terhingga. Kenapa? Karena puasa itu adalah setingkat orang yang sabar.
sebagaimana difirmankan oleh Allah. Allah berfirman, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yang pas, yang tepat pahala untuk orang yang bersabar adalah pahala yang tak terhingga bighairi hisab. Dan puasa itu setingkat orang yang sabar. Maka dawuh as-saumu li wa ana ajzi bih itu menunjukkan bahwa Allah langsung yang tahu pahalanya. Hadirin pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul kita bisa maksimal dalam beribadah, terutama ibadah puasa, sehingga kita mendapat predikat orang yang bertakwa, mendapat pahala yang bighairi hisab, pahala yang tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.